Alhamdulillahilladzi ja'ala shahru dzul qaidah wuzzati wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadaila wal in'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun tafarrada bil kamali wat tamam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat hidayah inayah Allah perkenankan kita di yaumil jum'ah sayyidul ayyam, tuannya hari ini, di mana Jumat mubarak yang penuh berkah. InsyaAllah Allah terima salat kita, InsyaAllah Allah lipat gandakan segala amalan kita. Wa adkhalana wa iyyakum, Allah masukkan kita, Allah kelompokkan kita dengan orang-orang yang bertakwa. Wa bil akhir, insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surganya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat diri khatib secara pribadi dan jemaah secara umum, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hari ini Allah giring kita ke masjid yang mulia, ke rumah Allah yang mulia ini. Pada saatnya nanti Allah akan giring kita, Allah giring keluarga kita, Allah giring orang-orang yang beriman, sampailah kita di depan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga surga berkata kepada kita, salamun alaikum, selamat buat orang-orang yang bertakwa. Salamun alaikum, selamat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kebiasaan orang Arab ketika itu sebelum Islam datang, salah satunya ikramud duyuf, yang artinya memuliakan tamu. Orang Arab sebelum Islam datang memuliakan tamu dengan cara menghidangkan berbagai macam makanan, menghidangkan berbagai macam minuman, dan menghidangkan berbagai macam kesenangan dan kegembiraan. Salah satunya mereka menghidangkan makanan dan juga khomer. Khomer ini menjadi satu kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang, menjadi minuman yang mereka minum dan memabukkan. Selain itu, setelah mereka makan dan minum khomer, mereka juga bermain, bergembira, yula'ib ba'duhum ba'dah, dengan cara bermain maisir. Al-ulama ut-tafsir yaqulun, para ulama tafsir mengatakan maisir huwa la'bun, maisir adalah permainan, fihi malun, yang mana di dalamnya dipertaruhkan, ada uang yang berputar di dalamnya. Maka Anas bin Malik pun berkata, maisir ini ada dua. Yang pertama lahun,
permainan yang hanya untuk menyenangkan diri. Yang kedua, qimar. Qimar ini adalah judi. Namun maisir yang dimaksud dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, yang dimaksud maisir di sini adalah qimar, yaitu judi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas ketika Islam datang, orang Arab yang dengan kebiasaan mereka meminum khamr dan juga bermain maisir ataupun judi, mereka bertanya, maka tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya bagaimana hukumnya meminum khamr dan juga bermain maisir, bermain judi. Kul fihima ismun kabir, kata Allah, katakanlah di dalamnya terdapat dosa besar dan di dalamnya terdapat manfaat buat manusia. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, kata Allah. Namun walau ada manfaat, dosa besar di dalamnya lebih besar daripada kegembiraan atau manfaat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah turun ayat ini, maka Allah tegaskan kembali di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah panggil, Allah seru orang-orang yang beriman dengan mengawali awal ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya maisir, khamr, judi adalah pekerjaannya syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, hindari, la'allakum tuflihun. Bila kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka dengan satu kata kunci, fajtanibuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas ini terjadi sebelum Islam datang. Bagaimana bila kita refleksikan dengan keadaan kita saat ini di Indonesia, maka kita dapatkan data bahwasanya saat ini Indonesia yang mayoritas notabene penduduknya 83% muslim, mereka terjerat, mereka terpapar judi online. Judi online saat ini di Indonesia berdasarkan data dari Kominfo terdapat 3,3 juta jiwa yang bermain judi online, high slot, kemudian ada QQ dan lain sebagainya, yang terdapat ratusan aplikasi yang bisa kita download, yang bisa kita install, yang bisa kita pakai kapanpun itu, siang malam, awal bulan atau di akhir bulan, tuakah itu, mudahkah itu, muslimkah itu atau non muslimkah itu. Maka saat ini sudah terjerat 3,3 juta, dan penghasilan mereka yang memiliki usaha bisnis judi online ini 2003 berdasarkan data dari PPATK mencapai 317 triliun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas kita selaku seorang muslim di bulan Zulqa'dah, bulan yang baik ini, mari sama-sama kita cari apa hikmah Allah haramkan kita bermain judi. Online kah itu, offline kah itu, yang saat ini semua game dibalut dengan slot, semua game ditujukan hanya untuk mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara, yang haram menjadi yang halal. Maka inilah yang dinamakan dalam Islam yaitu maisir haram. Imam para mufasir mengatakan, kenapa judi dilarang di dalam Islam? Yang pertama, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah, judi bisa menimbulkan pertikaian, perkelahian. Judi bisa menimbulkan pertumpahan darah. Judi mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Judi bisa membuat orang malas untuk bekerja dan berusaha. Judi bisa membuat kita iming-iming berkhayal yang tidak-tidak.
dengan cara yang gampang, maka dinamakan maisir dari kata-kata yusrun, yasaro artinya mudah. Dengan cara yang mudah maka orang akan mengambil, akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka di dalam Islam hal tersebut dikatakan mustahil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu lalu kita juga saksikan di berbagai media televisi, media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, ada seorang laki-laki yang tega membunuh istrinya, kemudian memutilasi istrinya. Tatkala diinterogasi apa hal yang menyebabkan demikian, yaitu judi online. Habis uang 150 juta. Banyak orang lantaran judi online, ia pinjam ke pinjaman online yang riba, yang bunganya bertahap, yang bunganya berkembang, yang bunganya bertambah dan bertambah. Bahkan gara-gara judi online dan pinjaman online riba ini, orang tak sanggup lagi untuk membayar, untuk melunasi. Maka syaitan pun masuk, iblis pun masuk. Akhirnya berapa banyak ratusan orang yang stres, depresi, gila, meninggalkan pekerjaan, perceraian, pertikaian, bahkan pembunuhan. Dan tidak banyak juga yang bunuh diri lantaran judi online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan kita di Indonesia, judi merupakan hukum dan termasuk hukum pidana. Jelas dikatakan. Lantas kita selaku seorang muslim sudah selayak dan sepatutnya untuk terus mawas diri, untuk berhati-hati, untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah. Bukankah Allah telah berkata, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan murabahah, Allah halalkan mudorobah, Allah halalkan musyarakah, Allah halalkan ijarah, Allah halalkan rohan, dan masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan untuk mencari uang dengan cara yang halalan thayyibah. Kenapa kita harus bermain judi? Kenapa kita harus mengambil harta dengan cara yang haram? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah jauh-jauh berfirman, menggambarkan bagaimana kondisi Arab ketika Islam sebelum datang. Maka di tahun ini, tahun 2024, Indonesia darurat judi online. Wal iyaz billah, banyak yang sudah terpapar, banyak yang sudah terjerat. Bila seorang, maka Al-Imam Anas ibn Malik berkata, mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan dari judi online akbar wa a'zam, lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba dan khamr. Bila narkoba dan khamr yang dirusak hanya akal, tetapi kalau mafsadah daripada judi online ini bukan hanya akal, tetapi perilaku, mental. Kalau narkoba yang dirusak hanya diri sendiri, maka lantaran judi online ia bisa merusak sekelilingnya, bisa merusak tatanan sosial, bisa membegal, bisa mencuri, bisa maling dan lain sebagainya. Dan gara-gara maisir ini juga dia bisa membunuh orang lain, dia bisa membunuh diri sendiri. Dan bil khusus kata Al-Imam Anas bin Malik bahwasanya maisir ini bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa agama Islam yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada anak-anak kita, yang Allah berikan karuniakan kepada kedua orang tua kita. Maka tidak ada satu agama pun yang berbicara secara rinci, secara digit tentang judi online kecuali agama Islam. Sudah sepatutnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang melindungi kita daripada kerusakan. Kerusakan saat ini, kerusakan di 10 tahun, 100 tahun ke depan, maka kita sudah ada koridor, maka kita sudah ada pijakan, kita sudah ada pondasi dan dasar untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita tinggalkan agama yang paripurna ini? Kenapa kita tinggalkan agama yang sudah sempurna ini? Maka bila kita ingin bahagia, tinggalkan judi online, bermain slot. Mari sama-sama kita bekerja keras. Bukankah Nabi Muhammad SAW katakan, ijtihadun fi talabur rizki, seorang hamba umatku yang bekerja keras,
Kemudian di dalamnya tidak ada min ghairi iktisar, tanpa bermalas-malasan, tanpa ada rasa mengeluh. Fahuwa jihadun akbar. Itu adalah bagian daripada jihad akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ujung khutbah pertama ini, khatib sekali lagi mengajak diri khatib dan jamaah, mari ku anfusakum, kita jaga diri kita, mawas diri, hati-hati. Di sana di sini banyak jebakan-jebakan iblis dan syaitan yang bisa saja merayu kita kapanpun itu, dimanapun itu. Kemudian wa ahlikum, mari kita jaga sama-sama anak keturunan kita, keponakan kita, anak didik kita, tetangga jiran kita. Kita tegur, kita sapa, kita nasihati. Cukup berhentilah bermain judi online, karena itu hanyalah khayalan. Menang 1 kali dan kalah 9 kali. Berdasarkan data dari Kominfo, yang menang cuma 20%, 80% semuanya kalah dan buntung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu Allah jelas-jelas katakan dalam surat Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Khamr dan maisir, judi online, adalah gawenya, pekerjaannya syaitan. Sekali lagi, fajtanibuh, kata Allah. Ini adalah kata kerja amr, fi'il amr, perintah. Fajtanibuh, jauhi, jauhi. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, bila kita ingin husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.